sebuah kerajaan bernama Padang Kawula. Namun, kedatangan yang menyelimuti negeri itu, seorang raja bernama Dewata Jagat memerintah dengan tangan besi, bahkan konon ia memakan manusia. Rakyat hidup dalam ketakutan. Negeri yang seharusnya makmur berubah menjadi tempat penderitaan. Hingga datang seorang pemuda sakti dari luar pulau. Nama dia Adi Saka. Dia membawa keberanian, ilmu, dan sebuah tujuan mengakhiri ketakutan. Inilah perjalanan yang kita akan saksikan. Sebuah kisah tentang keberanian, kesetiaan, dan juga penyesalan. Tanah ini tampak subur, tapi sepertinya ada yang tertinggal. Tuan, berhati-hati di sini. Negeri ini pemerintahnya kejam. Beranian tidak berarti tanpa hati. Aku datang bukan untuk melakukan tanah, melainkan membebaskan mereka yang terkubur. Adi Saka menampaki lereng, mencari pemimpin bijak yang mungkin memberinya kabar tentang negeri ini. Di lereng pemulungan, Nyai Rara Agung dan Ki Juru Taman sedang menanam sayur. Mereka menyapa Adi Saka. Nah, dari mana kau datang? Wajahmu asing, namun kelihatanmu tak seperti orang asing yang datang hanya untuk mengambil panen. Aku datang dari jauh, Nyai. Namaku Adi Saka. Aku dengar ada penderitaan di Padang Kawula. Hai Adi Saka, kami takut bahwa raja menuntut beban manusia setiap hari. Anak-anak juga lapar, bukan hanya karena tapi juga karena harapan. Kalian tidak perlu lagi menanggung itu. Aku akan pergi ke istana. Tapi sebelum itu, aku harus menyimpan sesuatu penting. Sembada, mati ini padamu. Jaga keris dan jangan pernah menukarnya. Aku akan menyerahkan nyawaku untuk menderita. Aku siap kok. Nah, hati-hati. Di istana itu bukan hanya kerajaan. Ada kebiasaan yang menyenangkan. Jangan lupa, hati yang menolong harus juga berhikmat. Terima kasih, Nyai. Aku akan membawa berita tentang kebebasan. Doro, kau menemaniku masuk ke istana. Sembada, tugasmu di sini. Jaga keris dan jangan pernah menukarnya. Kita akan turun hukum bagimu. Tapi siapa? Dengan selendang panjang yang diikat di kepala, Adi Saka berangkat membawa harapan rakyat. Perjalanan kecil ini kelak mengubah nasib satu negeri. Jadi, apakah kalian sudah dengar ada pemuda yang melawan
Gembala, waktu meminta Kristus, serahkanlah, dia akan menyerahkan hak-hakmu sebelum pergi. Tapi aku datang atas nama Tuhanku. Siapa yang hadir selain aku yang membawa kita? Kita yang manusia. Kita tahu kitanya, hanya dia boleh bersama. Tidak akan memberikan. Kau menolak namaku. Kau menolak aku yang membela Tuhanku. Wahai abdi-abdiku, apa yang terjadi? Ini semua salah paham. Ini semua fitnah, taruhan, Dora, Sembada. Kalian begitu setia. Aku yang harus memberi penjelasan. Maafkan aku. Dalam luka yang dalam, hati sama mencurahkan perasanya menjadi sebuah pelajaran, sebuah aksara untuk mengingat kesediaan dan bahayanya salah paham. Dari tragedi langit kebijaksanaan. Mana carakah dua orang diutus? Data sawala, mereka beradu pendapat. Pada jayanya, sama-sama kuatnya. Maka datang sama-sama. Ini adalah sebuah pengingat. Dua orang diutus. Mereka beradu pendapat. Sama kuatnya. Dan pada akhirnya sama-sama gugur. Biarkan kisah ini menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya. Sejak saat itu, nama Adisaba dikenal bukan hanya sebagai pahlawan yang mengusir tirani, tapi juga sebagai tokoh yang melahirkan aksara, warisan budaya yang mengingatkan tentang kebijaksanaan, kesetiaan, dan pentingnya memahami kitab dengan bijak. Ayo maju lagi.